Nah, sekarang kita bicara tentang potongan dalam pembayaran proyek. Jadi sampean kalau nanti misalnya sampean dapat proyek itu, sampean jangan bayangin duit sampean terus kabeh utuh semua gitu, enggak. Jadi nanti pas sampean nagih itu ada potongan-potongan yang dilakukan oleh pemilik proyek. Jadi uang sampai yang sampean terima itu sudah berkurang atau bahkan jauh berkurang. Nah, ini yang sampean perlu tahu dari awal biar nanti sampean merencanakan keuangan, merencanakan arus kasnya istilahnya itu biar proyek sampean tuh selalu tersedia uang dan jalan terus. Soalnya sampean kehabisan uang, itu proyek sampean akan berhenti. Jadi sampean tahu dulu bahwa ada potongan dalam pembayaran proyek. Nah, itu apa saja? Lihat ya, ini ada misalnya nih aturan yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah LKPP gitu ya. Ya ini kalau proyeknya pemerintah, tapi ya bisa swasta biasanya juga mengikuti. Swasta itu biasanya juga niru-niru juga. Nah, ini apa saja yang dipotong itu? Ini aturannya nih ya. Nomornya piro wis ora penting, yang penting nanti sampean kalau sampean baca sendiri mudeng maksudnya kalau baca peraturan itu. Atau nek baca kontrak itu sampean mudeng bahwa oh ada potongan ini itu ya. Nah, sekarang ini pembayaran bulanan atau termin dipotong. Dipotong apa saja potongannya? Angsuran uang muka jika ada. Jadi kalau sampean di proyek itu terima uang muka, nanti duit sampean berikut-berikutnya itu akan dipotongin untuk balikin uang muka itu. Itu yang pertama, uang muka. Yang kedua itu uang retensi jika diberlakukan. Uang retensi itu uang yang tetap dipegang sama pemilik proyek. Guys, nanti di belakang kita bicarakan. Jadi potongan yang kedua adalah potongan uang retensi. Terus yang ketiga apa? Pajak. Loh, pajak ini sampean bukan nomor duit terus sampean bayar, bukan. Sampean belum-belum udah dipotong sama sama pemilik proyeknya, karena biasanya pemilik proyek itu kalau yang besar-besar itu ada tugas dari negara untuk bayarin duitnya itu langsung ke kantor pajak, bukan dibayarkan ke sampean sebagai kontraktor. Jadi nanti sampean cuma terima bukti bahwa oh duit sampean sudah dipotong untuk bayar pajak. Terus untuk pembayaran akhir dapat ditambahkan potongan denda. Jadi ada lagi denda, wis. Banyak banget potongan itu. Nah, ini satu persatu kita cek ya. Yang pertama kan tentang uang muka. Nah, kontrak itu kadang-kadang isinya itu kayak begini kalau bicara tentang uang muka. Jadi kalau proyek-proyek yang pemilik proyeknya itu baik hati, mau ngerti gitu ya untuk membangun, misalnya untuk membangun rumah atau membangun pabrik atau apalagi kalau kayak di apa ya, di KN bangun istana negara itu kan pasti butuh duit gede di awal untuk datangin mesin-mesin, untuk datangin orang-orang, untuk bikin kantor di awal dan seterusnya. Itu banyak pengeluaran yang kadang-kadang kontraktor tuh nggak punya uang untuk memulai itu. Jadi kalau nggak dikasih uang muka di awal aja udah mandek duluan. Ya, yang begitu-begitu kadang sering kali atau kadang-kadang tuh membuat jadi uang muka itu diberi, kontraktor itu diberi uang di depan.
itu namanya uang muka. Misalnya ini ya, kalau di pengadaan pemerintah itu biasanya diatur oh, maksimum 20%. Nah ini misalnya diberikan uang muka sebesar 10% umpamanya gitu ya, dari nilai kontrak. Ya kalau Istana Negara itu 101,5 triliun, itu dikasih 10%-nya umpamanya itu ya, itu 150 miliar rupiah. Tapi nih dikasih nanti tahu-tahu kabur ya tuh bisa tuh, kasih 150 miliar tiba-tiba kabur, bisa enggak? Bisa. Ya makanya itu nggak langsung diberikan. Pemilik proyek itu minta jaminan bank sebesar 100% dari uang yang dijaminkan. Jadi ngasih dulu jaminan bank. Jaminan bank itu apa? Ya selembar tertulis gitu. Oh, misalnya nih, Bank BNI menjamin bahwa Waskita Wika Wijaya Karya ini tidak akan kabur. Kalau kabur maka PUPR, Kementerian PUPR berhak mencairkan jaminan ini sebesar 150 miliar rupiah ke Bank BNI, umpamanya gitu. Itu jaminannya begitu. Nah, untuk dapat jaminan itu yang bayar, ada biayanya. Dan mulai dapat uang muka itu yo gak enteng, sama juga harus punya uang duluan. Ya sing sugih bisa dapat uang muka, nek ora duwe duit blas ora iso. Jadi ya sampean intinya kalau pengen dapat uang muka itu sampean harus bisa mendapatkan jaminan bank. Banknya harus percaya ke sampean bahwa sampean nggak akan kabur, dan kalau kabur dia akan bayar kepada pemilik proyeknya, ngono. Dan nanti gimana banknya rugi ya tenang aja, bank wis mesti tahu cara mengamankan duitnya. Sing mesti kodol-kodol, sing mesti ajur-ajuran tuh sampean, bukan banknya. Bank wis pakai aturan buahnya sing tulisannya cilik sampean tanda tangan. Iso-iso ngerti-ngerti rumah sampean diambil apa-apa wis mbok lah. Jadi ngono ya intinya, sampean bisa dapat uang muka itu kalau bisa memberikan jaminan bank sebesar uang muka yang sampean terima. Ngono. Itu yang klausul yang pertamanya. Lah atau pasal pertama. Nah, pasal keduanya gimana? Jangka waktu berlaku jaminan. Masa berlaku jaminan itu selama apa? Dan nanti misalnya jaminannya berlakunya 2 bulan, terus habis masa itu terus bulan ketiga sampean kabur kan ya iso toh. Mulane seringkali jaminan bank itu masa berlakunya panjang. Umpamanya kayak ini masa berlaku selama masa pelaksanaan kontrak ditambah 3 bulan setelah masa kontrak berakhir. Jadi kan kontrak sampai itu ada tanggalnya, tahun mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah itu berakhir pun jaminan itu masih berlaku lagi. Jadi kalau sampai di belakang kabur, oh, tetap bisa PUPR dapat mencairkan uang itu kalau sampai kontraktor IKN. Jelas ya, jadi masa berlakunya itu ada. Nah, terus berikutnya itu ada pengembalian uang muka. Lah ini yang kita bicarakan hari ini tuh ini pengembalian uang muka. Uang muka itu bukan dikasih, uang muka itu diperlakukan kayak utang, sampean diutangi 10%. Nah, karena itu bentuknya kayak utang, sampean tuh ya harus membayar balik. Dan bayar baliknya kapan? Lah nek sampean sing ngasih uang muka mbae sampean gitu ya sakarepe sampean gitu. Tapi nek uang mukanya itu dikasihnya sama
lembaga pemerintah atau BUMN atau pokoknya duitnya negara, itu sebelum sampean oh, selesai proyek pun itu sudah harus dikembalikan. Nah, caranya piye ini loh, akan diangsur sebesar 10% dari setiap sertifikat pembayaran interim sampai lunas. Sampai tiap bulan itu ya. Misalnya tiap bulan sampai dibayar berdasarkan progres sampai setiap bulan gitu. Dan setiap bulan tuh uang yang sampean tagih itu kalau dikasihkan ke sampean itu dipotong 10% setiap bulan, setiap menerima pembayaran itu sampean dipotong 10%. Jadi nanti kalau diambil terus 10%, kumpulannya itu sampai proyek selesai, uang mukanya yang tadi dianggap utang tuh lunas. Jadi sampai selesai proyek itu bukan punya utang ke pemerintahan, enggak usah, sampai dipaksa membayar itu pakai pembayaran-pembayaran bulanan yang sampean terima, dipotong duluan dengan pengembalian uang muka yang ini. Ngerti tak sampean? Jadi belum-belum kalau sampean pakai uang muka, sampean itu dibayar sesuai uang muka itu. Misalnya 10% yuk, sampean dipotong 10% untuk uang muka saja. Itu baru uang muka loh ya. Berikutnya itu masih ada. Untuk apa ini? Uang retensi. Uang retensi itu nek duitnya sampean sebagai kontraktor itu dikasih semua gitu ya. Oh jangan-jangan kabur. Istana negara belum jadi ternyata kabur, umpamanya udah nggak mau lanjutin proyek, umpamanya loh yo. Nah kalau begitu, itu caranya apa? Pemilik proyek itu kalau ngasih, kalau sampean nagih pembayaran, itu pembayaran yang disampaikan diberikan ke sampean itu dipotong duluan sebesar misalnya kalau ini 5% dari setiap pembayaran. Jadi duit sampean itu diambil 5%, bulan depan nagih ambil lagi 5%. Jadi pemilik proyek itu ngumpulin duit sampean. Ben apa? Ben sampean ora kabur nek ono masalah. Jadi yo berat atau yo berat. Nah, tapi apa ini bisa dibicarakan? Bisa. Umpamanya bikin IKN gitu ya. Umpamanya ini terus oh, kontraktor Waskita Karya apa Wijaya Karya itu kan lagi sulit duit mau. Nanti nih dipotong 5% lagi, oh tambah ranti duit. Gitu. Nanti malah macet proyeknya. Itu dibicarakan. Ya jangan 5%, 3% atau 2% atau 1% atau jangan gitu. Ya bisa-bisa aja, itu tergantung pembicaraan, kesepakatan. Tapi uang retensi semacam ini biasa. Kalau misalnya sama nggak mau dipotong, udah saya pakai jaminan bank aja nih, saya kasih nilainya 5% dari nilai proyek. Boleh nggak? Ya kalau disetujui ya bisa juga pakai jaminan bank, sama dibayar penuh tapi sampai nyimpen jaminan bank kalau kabur ke UPR bisa mencairkan jaminan itu, sampai harus bayar ke banknya. Oh no. Lah uang retensi yang dikumpulin itu kapan mau dibayarkan? Dikembalikan kepada kontraktor selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pemeliharaan berakhir itu, sampai selesai proyek pemeliharaan selesai kok ternyata nggak kabur dan jadi bener ya baru dikasihin. Ya kalau semen kabur sebelum itu duitnya diambil sama pemilik proyek. Yes, ya. Kalau seluruh kewajiban sesuai kontrak itu sudah dilakukan, baru duit retensi itu dikembalikan. Kalau diperlakukan
pasal tentang uang retensi. Ini bisa dibicarakan, nek saling percaya ya biasanya kadang-kadang nggak perlu gitu. Utawa sak grup gitu ya, umpamanya konglomerat itu sopo lah, misalnya Astra itu punya punya kontraktor lho, mosok anake dhewe kon dipotong retensi kae, wis rasa lah malah dadi susah. Pemerintah juga bisa ke BUMN gitu ya, BUMN itu punyanya negara juga, bisa jadi wis rasa lah. Tapi yo peraturan ini ternyata yo ono wae, mewajibkan yang begini-begini. Kalau proyek-proyeknya proyek pemerintah. Tapi swasta ya melo-melo, ini yang begini ini juga ada. Tadi potongan uang muka, berikutnya uang retensi yang ini. Nah, berikutnya adalah potongan untuk pajak. Kalau harga sampean itu termasuk pajak-pajak, pajak-pajak itu walaupun sampean umpamanya nagih gitu ya, itu pajaknya duitnya bukan dikasihin ke sampean, tapi sama pemilik proyek itu langsung dibayar yang kantor pajak. Jadi sampean cuma terima bukti pembayaran doang. Jadi sama cuma nanti bayar pajaknya nanti ora dipotong sih. Terutama kalau itu proyek-proyek pemerintah atau sampean jadi subkontraktor atau kontraktor untuk BUMN itu dibayar masih. Nah, besarnya berapa? Nek sampai di urusan konstruksi gitu biasanya ya ada pajak penghasilan yang sifatnya itu final. Maksudnya final ini wis gak dihitung pokoknya sampai terima duit biro 3% ini diambil. Ya pokoknya sekitar 3% lah ya, itu ya itu wis mesti diambil 3% itu nek pajak penghasilan itu diambil 3% dari pembayaran yang sampean terima, karena untuk membayar pajak penghasilan sampean, pajak penghasilan perusahaan sampean. Nah, berikutnya itu adalah pajak pertambahan nilai PPN yang besarnya hari ini itu 11%, dulu 10%, sekarang 11%. Jadi itu ya dipotong langsung. Jadi untuk pajak aja kalau itu tuh sudah 14%. Tadi uang retensi berapa? Misalnya 5%, 19%. Uang muka berapa? Oh, 10%, 29%. Bayangno. Jadi bayaran sampean itu setiap bulan dipotong 29%. Itu kalau selama, kalau enggak, kalau sampean misalnya ngerusak nih mobil pemerintah atau ngerusak nih istana belakangnya itu kesenggol mobil sampean terus sampean harus ganti rugi, ya itu dipotong lagi dari pembayaran sampean. Jadi ganti rugi untuk kerusakan itu juga dipotongkan dari pembayaran sampean. Dan ini yang paling berat nih, nggak ketok tapi sebenarnya paling berat itu adalah denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu adalah per 1.000. Jadi nek sampean terlambat ini per harinya loh ya, seharinya itu per 1.000. Misalnya satu hari itu seper seribu dari pembayaran 0,1% gitu. Tapi ini misalnya terlambat 10 hari, itu berarti 10 per 1.000, 1%. Oh, no. Nah, misalnya terlambatnya 20 hari, 2%. Potong lagi duit sampai.
Jadi yo pokoknya perencanaan keuangan sampean tuh nggak bagus, nggak mempertimbangkan kayak kayak begini nanti sampean kodol-kodol tok. Mulanya sampean belajar dulu tentang itu ngatur duit proyek itu piye, baik dari segi biaya maupun dari segi duitnya, cashnya. Ben sampean tetap punya uang terus. Semuanya ya, jadi potongannya banyak hampir 30%. Sing minimum yo 14%, 15% untuk pajak itu mesti. Kalau harga sampean termasuk pajak. Wes ya.